Guys, sekarang saya mau menoping roti boy. So caranya menoping roti boy ini tidak boleh terlalu besar waktu kita potong plastik segitiganya ujungnya ya, seperti ini. Jika nanti dia terlalu besar potongan ujungnya plastik segitiganya, itu yang menyebabkan roti boynya waktu dipanggang ketika sudah matang ya, dipanggang dia tidak menyusut atau kempes. Tapi ketika dia sudah matang, kita keluarkan dari oven ya, dia bisa menyusut. Mungkin di antara teman-teman ada yang bikin roti boy, tadinya waktu dipanggang dia mengembang, waktu keluar dari oven sudah matang menyusut. Kenapa? Karena terlalu tebal waktu kalian pemberian toppingnya. Jadi seperti ini cara pemberian toppingnya, jangan terlalu tebal ya. Jadi kita memberikan topping roti boynya ini, intinya ujung plastiknya ini waktu kita gunting jangan terlalu besar lubangnya. Jadi kita gunting tidak terlalu kecil ya, sedanglah seperti itu ya sayangnya. Oke, langsung saya kasih ini toppingnya. Jadi gampang, kita topping juga harus rapi ya, biar nanti jadinya juga cantik, tertutupin dengan rapi seperti itu. Dan waktu kita pemberian topping roti boy ini tidak boleh sampai ke bawah, karena roti boynya ini ketika kita panggang otomatis nanti toppingnya ini meleleh, dan roti boynya ini ya yang tidak tertutupin bisa tertutupin secara otomatis ketika kita panggang seperti itu. Dia meleleh sampai ke bawah, jadi tidak perlu kita beri toppingnya sampai ke bawah ya sayang ya. Sampai di sini cukup ya, ini bisa lihat ya, sampai di sini cukup ya. Oke, seperti itu tips dari Devita cara menoping roti boy supaya tidak menyusut ya. Oke. Cinta, jangan kau pergi, aku tak sanggup. So aku itu bikin video membagikan resep saya itu tidak ada yang saya skip. Semua resep yang saya bagikan dari resep jualan saya ya sayang ya. Jadi bagi kalian yang mengikuti channel YouTube saya, ada motor lewat, insya Allah pasti akan berhasil bikin rotinya ya. Walaupun nanti ada kegagalan, tapi kalau kalian memahami resep saya, cara bikinnya yang benar, pasti berhasil. Apalagi ini ya ibu-ibu yang mau membantu suaminya, mungkin pekerjaan suaminya kurang bagus, daripada ibu-ibu diam di rumah ya, mending kalian belajar bikin roti ya. Kalau kalian tidak punya talent ya seperti itu, saya sarankan belajar bikin roti atau mau berjualan online ya. Kita itu sebagai perempuan harus punya talent ya. Kita ada pegangan, takutnya nanti kita ditinggal suami ya, contoh meninggal atau dia selingkuh ya, kita jadi janda. Kita punya talent, kita bisa membiayai hidup kita sendiri, kita bisa mandiri. Seperti saya ya, kemarin juga ya sama mantan suami juga seperti itu. Aku tidak perlu cerita ya, mantan suamiku meninggalkanku ya, aku diusir dari rumah seperti itu. Intinya walaupun saya tidak bersama dia, aku masih bisa melanjutkan hidupku, aku bisa mandiri seperti itu. Jadi ini contoh saja sedikit, bukan ibu-ibu aja, adik-adik yang mbak-mbaknya ini yang, atau mas-masnya yang mau ikut bergabung juga di channel YouTube saya, mau belajar bikin roti-rotian boleh ya. Apalagi pekerjaan sekarang susah sekali dicari ya. Kalau saya sih, saya sarankan mending kita punya usaha, punya sendiri walaupun kecil, tapi itu milik kita sendiri ya, dibanding kita kerja sama orang seperti itu. Oke guys, ini langsung saya, belum selesai ya. Ini kalau sudah saya topping langsung saya panggang. Ya sedikit cerita aja ya sayangnya, saya juga punya pengalaman buruk ya dari mantan suami saya yang dulu.
saya tidak perlu cerita panjang lebar. Intinya saya berpisah sama mantan suami, saya ada talent, saya bisa melanjutkan hidup saya bisa mandiri. Oke. Karena saya tidak mendapatkan harta gono gini waktu berpisah dengan mantan suamiku. Tapi saya punya bekal ya, ilmu. Saya bisa jualan ya. Terus saya bisa bekerja di channel YouTube saya. Selain saya punya channel YouTube, saya digaji YouTube. Saya mengajarkan orang juga bikin roti, kue, itu saya dibayar juga. Terus saya sekarang ada bisnis seperti ini, jadi saya sekarang sudah bisa mandiri. Jadi semoga yang menonton yang tidak punya pekerjaan ya, saya tidak mengajak kalian semua harus bergabung di channel YouTube saya, harus bikin roti apapun itu. Yang intinya kalian harus punya talent supaya bisa mandiri. Jangan bermalas-malasan ya. Kalau kita mau jadi orang sukses itu semua itu ada di pikiran kita. Kalau kita mau merubah pola pikiran kita, ya mau bekerja keras, tidak malas, insya Allah pasti kita nanti ke depannya ada perubahan. Insya Allah nanti sukses hidupnya ya. Tidak tergantungan dengan orang ya. Nanti kita menikah sama laki-laki, terus kita nggak bisa minta suaminya meninggal atau dia selingkuh, atau kita nggak tahu ada masalah lain ya, perceraian gitu, seperti itu. Kita punya talent ya, kita bisa mandiri seperti itu. Oke, ini langsung saya kasih topping dulu ya. Ada tadi roti yang saya panggang di belakang, itu saya mau cek mungkin udah matang kali. Jadi seperti itu ya sayang, kita harus punya talent. Apalagi ini ibu-ibu, mbak-mbaknya yang belum ada talent, tidak bisa bikin roti atau bikin kue. Saya sih tidak tidak memaksa kalian harus punya talent sama seperti saya bisa bikin roti seperti itu. Tapi kalian kan bisa punya talent lain seperti berjualan ya, berjualan online, atau mau bisnis jualan baju, apa aja. Yang penting kita punya talent, kita bisa mandiri cari uang. Apalagi ini perempuan ya, apalagi janda-janda ini yang ditinggal mati suaminya, ditinggal selingkuh sama suaminya, sama putri-putri duyung di luar sana ya, harus punya talent. Jadi kalau misalnya suami meninggal, selingkuh, atau ada masalah lain ya, kita bercerai sama suami, kita punya pegangan. Dan intinya kita dihargain laki-laki ya, tidak direndahkan. Kalau kita punya pekerjaan, laki-laki itu tidak akan merendahkan kita. Tapi kalau laki-laki hanya yang bekerja, kita menjadi ibu rumah tangga. Kalau suaminya baik sih tidak masalah, pengertian ya. Tapi kalau suaminya ini tidak pengertian, apapun yang kalian lakukan di rumah, sudah cuci baju, membersihkan, masakin suami, semua itu tidak ada artinya ya bagi dia ya. Jadi di sini saya cuma kasih kalian motivasi supaya kalian punya talent. Mau talent apa aja boleh, mau talent menjahit, memasak, jualan baju, jualan kue ya. Yang pastinya kita harus punya talent, berjaga-jaga diri. Gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa ya, kita bisa mandiri ya sayangnya. Apalagi zaman sekarang ini susah sekali mencari pekerjaan semenjak corona. Ini saya beri topping, selanjutnya setelah diberi topping langsung saya panggang. Ada sekitar 3 bulan ya, 4 bulan saya tidak aktif membagikan resep roti-rotian ya. Karena kenapa? Saya sekolah lagi kemarin, sekolah pasri, terus saya cari tempat tinggal ya, rumah, dan sekarang saya sudah selesai sekolahnya juga. Terus saya sudah dapat rumah kontrakan. Di sini saya bisa berjualan roti, bikin YouTube, ngajarin orang bikin roti, datang ke rumah atau saya datang ke rumahnya diundang ya, seperti itu. Makanya saya lama sekali baru bikin video. Mungkin ada sekitar 4 bulan, 3 bulan ya saya tidak aktif bikin video. Tapi jangan khawatir ya, saya akan membagikan resep roti-rotian minggu-minggu ini sampai bulan-bulan ke depannya.
Oke, ini sudah saya beri topping, selanjutnya langsung dipanggang. Oke, roti boynya sudah saya panggang. Mau lihat, penasaran seperti apa? Nah, ini saya panggang roti boynya, kalian bisa lihat ya, mengembang sekali. Yang di loyang paling bawah ini sudah hampir mau matang ya, seperti ini penampakan roti boy resep dapur Devita ya. Resepnya ini pasti saya akan tayangkan, saya bagikan ke kalian. Oke, sampai di sini dulu ya sayangnya. Aku mau membersihkan dulu karena aku sudah selesai mengadon. Selanjutnya saya mau bikin apa ini ya, bikin pastel karena ada pesanan besok pastel risol, itu pagi-pagi harus diambil. Oke, sampai jumpa lagi di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, I love you.